Pada episode sebelumnya, setelah angka-angka ini melambat, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Sosok cahaya keemasan yang padat di matanya akhirnya menjadi ilusi. Apa yang disebut iblis Phoenix hanya sehebat ini? Sosok cahaya keemasan yang tersebar di langit dengan cepat menghilang dari mata hitam pekat Xiao Yan. Mereka diaglomerasi menjadi sosok yang muncul di sebelah kirinya. Senyuman dingin melintas di hatinya. Tubuhnya benar-benar mengabaikan angin tinju di sekelilingnya. Tato klan dengan cepat muncul di alisnya. Auranya tiba-tiba melonjak saat ini. Ia naik ke tingkat menengah dari bintang kelima kelas Dou Sheng. Jari-jari Xiao Yan melengkung saat auranya melonjak. Api merah muda dengan cepat berkumpul di ujung jarinya. Akhirnya, jari itu berubah menjadi jari seperti kristal sepanjang setengah inci. Itu menembus banyak sosok manusia dan dengan kejam menekan tinju di belakang cahaya keemasan. Mendesis. Cahaya keemasan di sekitar Xiao Yan segera meredup setelah jari kristal merah muda itu menekan kepalan tangannya. Sosok cahaya keemasan yang padat menghilang. Akhirnya, Huang Tian yang benar-benar terkejut muncul di depan Xiao Yan. Dia terkejut mengetahui bahwa Xiao Yan benar-benar telah melihat melalui iblis Phoenix-nya dan telah menemukan tubuh aslinya. Jari pengumpul api. Serangan kristal yang terbentuk dari api surgawi ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilepaskan dengan baik karena kekuatan spiritual Xiao Yan yang kuat. Jari kristal indah seperti kaca itu menyebabkan cahaya keemasan agung di sekitar kepalan tangan menghilang dengan cepat dengan kecepatan yang mengejutkan. Jari kristal itu tampak sangat tajam saat merobek Dou Qi di tangan Huang Tian dan dengan kejam menusuk tulangnya. Bajingan! Rasa sakit yang menusuk hati tiba-tiba ditularkan dari tangan Huang Tian. Ekspresi Huang Tian dengan cepat berubah menjadi gelap dan dingin. Sayap cahaya keemasan raksasa di belakangnya membelah langit seperti pisau dan menebas Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Meledak! Tubuh Xiao Yan dengan cepat mundur saat Huang Tian menyerang. Segel tangannya berubah dan senyuman dingin terangkat di sudut mulutnya. Jari kristal merah muda di telapak tangan Huang Tian tiba-tiba berubah menjadi gelombang api yang menakutkan saat meledak. Gelombang api merah muda menyapu langit. Temperaturnya yang menakutkan segera menguapkan kelembapan di area tersebut. Raungan marah Huang Tian mengikuti saat gelombang api menyebar. Dia mengalami beberapa kerusakan. Langit dengan cepat menjadi redup setelah gelombang api menyebar. Tubuh Huang Tian sekali lagi muncul di depan mata semua orang. Kelopak mata banyak orang berkedut saat melihat penampilan Huang Tian saat ini. Huang Tian saat ini tidak lagi setenang sebelumnya. Sebagian besar pakaiannya telah terbakar. Seluruh lengannya hangus hitam. Sebuah lubang berdarah sepertinya menembus telapak tangannya. Tidak ada darah yang keluar dari luka ini karena pembuluh darahnya pun telah rusak akibat suhu tinggi. Jika Huang Tian tidak bereaksi cepat sebelumnya, seluruh lengannya kemungkinan besar akan lumpuh. Betapa menyesalnya. Xiao Yan, yang dengan cepat mundur, dengan menyesal menggelengkan kepalanya saat melihat sosok ini. Dia berhasil menemukan peluang karena kesombongan Huang Tian, namun dia belum mampu melukainya secara serius. Namun, akan sedikit merepotkan jika kecepatan menakutkan orang ini dilepaskan sepenuhnya. Dia memang memiliki kemampuan sebagai kepala suku dari suku iblis Phoenix. Meskipun Xiao Yan mengandalkan kekuatan api teratai iblis, dia hanya berhasil membuat Huang Tian menderita kerusakan yang tidak fatal. Selama pertempuran ini, dibandingkan dengan kepala aula jiwa, Huang Tian tampaknya lebih sulit untuk dihadapi. Ekspresi Huang Tian sangat suram saat dia berdiri di langit tidak jauh dari situ. Kepalanya menunduk saat dia mengamati penampilannya yang menyedihkan. Sesaat kemudian, dia akhirnya tertawa karena sangat marah. Bagus, bagus. Kamu memang layak menjadi seseorang yang bisa mengalahkan ketua aula jiwa. Raja ini benar-benar meremehkanmu hari ini. Ekspresi Xiao Yan tenang. Namun, sebuah kehati-hatian muncul dalam hatinya. Dia bisa merasakan Dou Qi yang besar dan kuat beriak di dalam tubuh Huang Tian saat ini. Tampaknya kepala suku dari suku Heaven Demon Phoenix menjadi sangat marah. Gemuruh. Awan gelap pekat tiba-tiba melonjak dari langit setelah Dou Qi yang luas dan perkasa di dalam tubuh Huang Tian mulai mendidih. Raungan menggelegar keluar dari awan gelap sebelum bergema di seluruh daratan. Patung suci Iblis Phoenix. Huang Tian tiba-tiba meraung ke langit saat awan gelap terbentuk.
Tubuhnya dengan cepat mulai berubah. Cahaya keemasan memancar dan iblis Phoenix berukuran 10.000 kaki muncul di dunia ini dan menutupi matahari. Gelombang demi gelombang tekanan yang menakutkan menyebar secara luar biasa, menyebabkan banyak ahli di sekitarnya merasa ketakutan. Huang Tian ini sebenarnya telah kembali ke bentuk aslinya. Dia benar-benar telah mendorong Huang Tian sedemikian rupa. Mata Yao Ming sedikit terkejut setelah melihat transformasi ini. Ekspresinya dengan cepat menjadi serius. Setelah berubah menjadi bentuk aslinya, kekuatan Huang Tian akan meningkat setidaknya 3 level. Situasi Xiao Yan tidak terlihat bagus. Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur menjadi suram setelah melihat makhluk besar di langit. Sayap iblis Phoenix seperti logam. Wujud sebenarnya dari Huang Tian bisa tetap baik-baik saja meskipun dia dengan paksa menerima serangan dari Dou Sheng bintang 3 atau bahkan 4. Menambah kecepatannya yang mengerikan, dia seperti mesin pembantai. Apapun akan hancur hanya dengan kepakan sayapnya. Ini akan agak merepotkan. Iblis Phoenix raksasa yang telah diubah oleh Huang Tian dengan lembut mengepakkan sayapnya. Angin liar bertiup di atas tanah. Matanya yang tajam menatap Xiao Yan saat kekejaman melintas di mata mereka. Dia ingin mengalahkan Xiao Yan dengan tangannya dengan cara yang paling menyedihkan. Boom! Sayap Huang Tian yang berukuran 10.000 kaki tiba-tiba mengepak saat pikiran ini terlintas di kepalanya. Seluruh langit tampak meredup saat tubuh besarnya merobek langit dengan kecepatan yang mengejutkan. Oleh karena itu, retakan spasial hitam besar membelah langit dalam sekejap. Ledakan dahsyat seperti guntur mengguncang telinga beberapa ahli terdekat hingga darah segar mengalir. Gunung yang menjulang tinggi di bawahnya juga secara paksa diledakkan menjadi abu oleh gelombang udara ofensif yang mengerikan ini. Mendesis. Pemandangan ini membuat banyak orang menghirup udara sejuk. Serangan ofensif ini tidak mengharuskan seseorang menggunakan dou skill apapun. Tubuh Huang Tian saat ini adalah dou skill yang menakutkan. Mereka yang menyentuhnya akan mati. Bahkan tubuh elit Dou Sheng akan berubah menjadi kabut berdarah jika seseorang terkena dampaknya. Makhluk buram merobek langit dan mendekat ke mata hitam pekat itu. Meski jaraknya masih agak jauh, tekanan angin yang mengerikan sudah menerpa tubuh Xiao Yan. Aliran kacau itu seperti bilah angin yang menebas tubuh Xiao Yan dengan kejam. Kamu! Ekspresi Xiao Yan sangat serius. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel. Sosok ilusi spiritual yang besar dengan cepat muncul di luar tubuhnya. Setelah itu, gejolak spiritual yang menggemparkan bumi meraung keras dan dengan kejam bertabrakan dengan tubuh besar Huang Tian. Tubuh Huang Tian memang sangat kuat, tapi Xiao Yan tidak sepenuhnya tidak berdaya melawannya. Jiwa negara surgawi sempurna milik Xiao Yan adalah musuh bebuyutan kepala suku. Boom! Kecepatan Huang Tian melambat setelah tubuhnya terkena gelombang sonik spiritual. Beberapa bulu logam di tubuhnya juga patah. Jiwanya mengeluarkan rasa sakit yang luar biasa saat menghadapi gelombang sonik ini. Bajingan! Mata Huang Tian berubah menjadi merah darah setelah terkena gelombang sonik spiritual. Matanya tajam saat dia menatap Xiao Yan. Dia dengan kuat menahan rasa sakit yang hebat di dalam jiwanya saat dia mengepakkan sayapnya lagi dan terus menyerang Xiao Yan dengan kejam. Selama dia berhasil menyerang tubuh Xiao Yan pasti akan mati. Saat Huang Tian mempertaruhkan segalanya, kelesuan yang disebabkan oleh kemarahan ilahi musim semi kuning segera melemah, dan dia menyerang dengan kecepatan yang lebih tinggi lagi. Dari kelihatannya, dia jelas berencana membunuh Xiao Yan dalam satu serangan. Kamu! Ekspresi Xiao Yan berubah setelah dia menyadari Huang Tian berusaha sekuat tenaga. Dia tidak dapat mundur saat ini. Huang Tian lebih cepat darinya, dan segala upaya untuk menghindar hanya akan membuat Huang Tian menyusulnya. Pada saat itu, Xiao Yan kemungkinan besar akan terluka parah meskipun tubuh fisiknya kuat. Ekspresi kejam segera melintas di mata Xiao Yan. Dia sekali lagi membentuk segel dengan tangannya. Sosok ilusi muncul lagi, dan kali ini, Xiao Yan melepaskan kemarahan ilahi musim semi kuning sebanyak 3 kali. 3 kemarahan ilahi musim semi kuning diterjemahkan menjadi 3 serangan gelombang sonik spiritual. Para ahli itu, yang awalnya mundur dalam jarak yang sangat jauh, terguncang hingga darah segar berceceran dari mereka. Mereka buru-buru mundur lebih jauh dengan wajah ketakutan. Bum bum.
3 serangan gelombang spiritual besar dengan kejam menghantam tubuh Huang Tian satu demi satu, menyebabkan bulu emasnya meledak. Cahaya keemasan terang yang mengelilinginya dengan cepat menjadi lebih redup. Bahkan dengan kekuatan Huang Tian, dihantam oleh 4 kemarahan ilahi musim semi kuning menyebabkan jiwanya bergetar hebat. Rasa sakit yang menusuk jantung menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengepakkan sayapnya. Gelombang sonik spiritual yang mengerikan, Yao Ming di kejauhan, merasakan ketakutan yang masih ada di hatinya saat dia melihat ke arah Xiao Yan. Dia paling tidak hanya mampu menahan serangan spiritual pada tingkat ini 2 kali sebelum jiwanya runtuh, namun Huang Tian telah menerima 4 serangan spiritual dan tetap hidup. Kekuatan Dousheng bintang 5 tingkat lanjut memang luar biasa menakutkan. Xiao Yan, raja ini akan bertahan berapa kali pun kamu bisa melepaskan serangan itu. Rasa sakit yang menusuk-menusuk tulang jauh di dalam jiwanya. Pikiran Huang Tian menjadi sedikit kabur dan gila saat dia menahan rasa sakit yang luar biasa ini. Darah sepertinya menetes dari matanya. Mereka dengan ganas melihat ke arah Xiao Yan yang lelah di kejauhan. Dia mengendalikan sayapnya dan mengepakkannya dengan kejam. Bum-bum. Tubuh besar Huang Tian muncul beberapa ribu kaki di depan Xiao Yan setelah dia mengepakkan sayapnya. Aliran udara menakutkan merobek tubuh Xiao Yan dengan liar. Douki yang berputar di permukaan tubuh Xiao Yan sepertinya tersebar karena aliran kekacauan yang luar biasa. Ini buruk. Ekspresi Yao Ming dan yang lainnya berubah drastis. Mata besar berwarna merah darah terpantul di mata hitam pekat. Xiao Yan memandang Huang Tian, yang akan bertabrakan dengannya di saat berikutnya. Dia tidak mundur. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya. Teratai api cemerlang 6 warna perlahan muncul. Aura yang bisa memusnahkan dunia menyebar dengan tenang. Namun, Xiao Yan baru saja hendak melemparkan teratai api ini, yang terbentuk dari 6 jenis api surgawi, ketika sebuah ledakan tiba-tiba meletus dari mata air Nian tenang di bawah. Pilar cahaya melesat ke langit dan menembus ruang antara Xiao Yan dan Huang Tian. Pilar cahaya terpancar dengan 9 warna berbeda. Pilar cahaya 9 warna yang sangat besar menembus langit. Kilaunya yang indah membuat daratan tampak lebih hidup. Ini. Perubahan mendadak yang tidak terduga ini menyebabkan banyak orang merasa kaget dan terpana. Jelas, mereka tidak mengerti dari mana asal pilar cahaya 9 warna itu. Tekanan semacam ini, Yao Ming dan tetua lainnya dari suku Piton 9 tanah dalam yang tenang menatap pilar cahaya dengan mata terkejut dan tidak yakin. Mereka mampu mendeteksi tekanan yang berasal dari dalam garis keturunan dan jiwa mereka. Boom! Tubuh iblis Phoenix yang sangat besar milik Huang Tian tidak dapat berhenti tepat waktu. Itu bertabrakan dengan keras dengan pilar cahaya di depan banyak mata terkejut. Suara keras yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di langit. Langit dan daratan seakan bergetar akibat benturan dahsyat tersebut. Retak. Setelah tabrakan kekuatan penuh Huang Tian, pilar cahaya 9 warna retak. Garis retakan besar terbentuk seolah-olah pilar cahaya bisa dipatahkan. Permukaan pilar cahaya meledak, dan ekor ular 9 warna sepanjang 10.000 kaki tiba-tiba meletus dari pilar cahaya. Itu diayunkan dan dengan kuat melilit tubuh Huang Tian. Pilar cahaya runtuh dan seekor ular piton 9 warna besar yang bahkan lebih besar dari Huang Tian muncul dengan mencolok di depan banyak pasang mata. Mendesis. Menghirup udara dingin segera terdengar satu demi satu saat semua orang melihat ular piton besar berwarna 9, yang memenuhi langit. Keterkejutan melonjak ke banyak pasang mata yang hadir. Ini adalah piton penelan surga 7 warna. Para tetua dari suku Piton 9 tanah dalam yang tenang itu memperlihatkan mata tertegun saat mereka menatap ular piton yang cemerlang itu. Tubuh ular piton besar itu memancarkan 9 warna. Itu penuh warna dan sangat indah. Sisik seukuran manusia itu mengandung kilau yang indah saat menutupi tubuh besar itu. Tubuh ular itu perlahan bergoyang. Samar-samar itu memancarkan perasaan luar biasa yang sepertinya mampu dengan mudah menghancurkan pegunungan. Perasaan ini mengguncang hati seseorang. Ini bukan piton penelan surga 7 warna, itu adalah piton penelan surga 9 warna yang legendaris. Gelombang besar sepertinya sedang bergejolak di hati Yao Ming saat ini. Piton menelan surga 9 warna adalah makhluk dewa yang sepertinya hanya ada dalam cerita rakyat kuno. Dari sudut pandang tertentu, keberadaan seperti itu bahkan lebih kuat daripada nenek moyang binatang ajaib tipe ular,
Piton Langit Kuno. Karena jumlahnya yang sedikit, reputasi piton penelan surga 9 warna jauh lebih rendah daripada piton surga kuno. Namun, sebagai kepala suku dari suku piton 9 warna dalam tanah, Yao Ming secara alami memahami kekuatan dari piton penelan surga 9 warna ini. Bahkan pada zaman kuno, piton penelan surga 9 warna hampir tidak pernah muncul. Terlebih lagi, setiap kali hal itu terjadi, hal itu akan menimbulkan kejutan di dalam suku ular. Yao Ming tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar dapat melihat secara pribadi binatang dewa ini, yang hanya ada dalam legenda. Suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang saat ini adalah suku yang memiliki garis keturunan paling dekat dengan Piton Surga kuno di antara suku ular. Namun kebanggaan ini bahkan tidak layak disebutkan di depan Piton penelan surga 9 warna karena garis keturunan dari 9, dari sudut pandang tertentu, Piton penelan surga sedikit lebih kuat daripada Piton surga kuno. Tekanan dari garis keturunannya berasal dari ini. Cailin sebenarnya memiliki identitas seperti itu. Tidak heran Xiao Yan mengizinkannya berlatih di 9 musim semi tenang. Pada saat ini, Yao Ming akhirnya mengerti mengapa Xiao Yan mengizinkan Cailin berlatih di dalam mata air, yang bahkan dia tidak bisa tinggal lama di dalamnya. Surga 9 warna menelan piton? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada 9 warna surga menelan piton yang tersisa di benua ini? Tubuh besar Huang Tian tertahan dengan kuat. Dia melihat ular piton 9 warna di depannya, yang menatapnya dengan mata ular sedingin es dan menjulurkan lidah ularnya. Ekspresi terkejut muncul di matanya saat dia tanpa sadar berteriak tak percaya. Ular piton besar di depannya adalah eksistensi yang sebanding dengan iblis Phoenix. Kenapa masih ada di dunia ini? Mata ular dari ular piton besar 9 warna tetap sedingin es bahkan saat Huang Tian meraung tak percaya. Ekor ular besar yang telah melilit tubuhnya dengan kuat perlahan-lahan mengecil. Kekuatan tekanan yang mengerikan itu mematahkan bulu logam di tubuh Huang Tian. Tulang-tulang di tubuhnya terus-menerus mengeluarkan suara berderit yang aneh. Bahkan ruangnya sendiri menjadi sedikit terdistorsi. Sial! Kejutan dan kemarahan melintas di mata besar Huang Tian saat dia merasakan tekanan kuat yang mengubah tubuhnya. Dia menjerit tajam ke arah langit saat cahaya keemasan keluar dari tubuhnya ke segala arah. Di bawah cahaya keemasan, bulu di tubuh Huang Tian tiba-tiba berdiri. Itu seperti pisau tajam saat mereka dengan liar menebas tubuh ular piton besar berwarna 9 itu. Percikan api mulai turun seperti badai api. Desis-desis. Mata ular piton besar 9 warna itu bersinar lebih dingin saat Huang Tian berjuang untuk membalas. Ia melihat kepala ular itu bergoyang dan puluhan sisik ular 7 warna tiba-tiba berjatuhan. Sisik-sisik ini berguncang dan berubah menjadi lusinan piton penelan surga 7 warna yang sangat besar di hadapan banyak mata yang terkejut. Setelah itu, ekor ular tersebut terjerat satu sama lain seperti jaring ular. Akhirnya, puluhan piton penelan surga 7 warna berteriak ke arah langit. Jaring ular tersebut kemudian menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bum-bum. Kecepatan penyusutan jaring ular sangat menakutkan. Kekuatan meremas, yang tidak dapat dijelaskan, dibentuk oleh jaring yang terbuat dari ular. Bahkan ruang angkasa itu sendiri pun runtuh. Desis-desis. Huang Tian berada di tengah-tengah kekuatan tekanan yang menakutkan. Dia tanpa sadar merasakan kepanikan dan ketakutan meskipun dia kuat. Bahkan dia kemungkinan besar akan terluka parah jika terkena jaring itu. Keinginan untuk mundur segera muncul di hatinya. Tubuh besarnya bergetar aneh saat dia dengan paksa melepaskan dirinya sedikit dari piton menelan surga 9 warna. Segera setelah itu, tubuh besarnya dengan cepat menyusut dan berubah menjadi sosok manusia di depan banyak pasang mata. Sayap di punggung Huang Tian mengepak setelah dia kembali ke bentuk manusianya. Angin bertiup dan guntur bergema saat tubuhnya menembus ruang dan buru-buru keluar dari jaring ular. Boom! Huang Tian sangat cepat dan ganas. Kedua sayapnya mengepak dan dia melarikan diri melalui celah jaring ular. Saat dia mengira telah melarikan diri, bayangan besar tiba-tiba turun dari langit. Ekor ular yang cerah dan berwarna-warni menabrak tubuhnya dengan kejam. Ledakan udara yang dahsyat menghantam tanah 100.000 kaki di bawahnya, membentuk lubang selebar 10.000 kaki. Huang Tian segera memuntahkan seteguk darah segar setelah dipukul dengan kuat oleh ekor ular tersebut. Kekuatan menakutkan mengguncangnya hingga organ dalamnya bergeser. Tubuhnya seperti bola meriam yang terbang.
Akhirnya, dia dengan keras menghancurkan sebuah gunung di depan banyak mata yang tercengang. Setelah itu, dia bergesekan dengan tanah dan membentuk selokan sedalam 10.000 kaki sebelum dia berhenti perlahan. Banyak pasang mata memandangi selokan yang membentang hingga cakrawala. Tenggorokan mereka tanpa sadar bergetar. Mata mereka semakin ketakutan ketika mereka melihat ke arah 9 warna surga menelan piton di langit lagi, bahkan Do Usheng elit biasa kemungkinan besar akan berubah menjadi kabut berdarah akibat serangan ekor ini. Meneguk. Tubuh para ahli dari suku Iblis Phoenix menjadi kaku saat ini. Ekspresi mereka tercengang. Tak satu pun dari mereka yang berani bergerak maju untuk menyelamatkan Huang Tian karena tekanan yang sangat kuat yang terpancar dari langit. Sementara seluruh langit tampak terdiam, piton penelan surga 9 warna yang sangat besar di langit perlahan mulai meringkuk tubuh besarnya. Kemudian, kilau warna-warni dan cemerlang muncul dari tubuhnya sebelum tubuh besar surga menelan piton mulai menyusut. Akhirnya berubah menjadi sosok cantik dengan lekuk tubuh yang mempesona di hadapan banyak mata yang terkejut. Kilau di langit berangsur-angsur menghilang. Sosok mempesona itu muncul di mata banyak sosok. Dingin, mempesona, dan mampu membawa bencana bagi suatu negara. Hati banyak orang berdebar lebih cepat saat mereka melihat penampilan mempesona bercampur dengan rasa dingin. Orang seperti itu dapat digambarkan sebagai godaan terakhir. Sosok menyihir menampakkan dirinya di langit. Tangannya menunjuk kelusinan piton penelan surga 7 warna di langit dan memberi isyarat. Ular-ular itu bersiul sebelum berubah menjadi banyak cahaya 7 warna yang menyerbu tubuhnya. Itu sebenarnya adalah tubuh spiritual dari ular piton penelan surga 7 warna. Baru setelah dia mulai mengumpulkan piton penelan surga 7 warna itu, Yao Ming dan yang lainnya secara mengejutkan menemukan bahwa piton penelan surga ini tidak terbuat dari energi. Sebaliknya, mereka adalah jiwa piton penelan surga yang sebenarnya. Lusinan jiwa piton menelan surga 7 warna. Bahkan kepala Yao Ming menjadi sedikit pusing setelah menyadari siapa mereka. Sesepuh yang tersisa dari suku piton 9 tanah dalam yang tenang semuanya memperlihatkan tatapan tumpul, tampak seperti orang bodoh. Bagaimana bisa begitu banyak ular piton penelan surga 7 warna yang sangat langka ini bisa muncul sekaligus? Keindahan di langit sama sekali mengabaikan keterkejutan mereka. Matanya, yang mengandung rasa dingin yang malas, perlahan-lahan menyapu sekelilingnya, seolah-olah dia adalah seorang ratu yang sedang memeriksa rakyatnya, tampak dingin dan perkasa. Tetapi siapapun yang melakukan kontak dengan sepasang mata ini, yang mengandung sedikit kemalasan, akan merasakannya. Jantung berdetak lebih keras. Beberapa dari individu yang lemah mental itu memperlihatkan wajah merah cerah ketika Do Uki di dalam tubuh mereka menjadi kacau. Mata si cantik iblis hanya menyapu sekilas area di bawah. Mereka bergeser tanpa berhenti. Setelah itu, dia menoleh sedikit dan melihat ke suatu area di belakangnya. Seorang pemuda berpakaian hitam berdiri di udara. Wajahnya mengandung senyuman lembut. Sepasang mata hitam pekat dipenuhi dengan kegembiraan. Matanya berhenti pada sosok muda itu ketika mulut di wajahnya yang menyihir perlahan terangkat. Dia seperti bunga peoni mekar yang dipenuhi daya pikat yang luar biasa. Kecantikannya menggetarkan jiwa. Xiao Yan sedikit linglung setelah melihat senyuman Cailin yang mempesona. Dia segera mengayunkan kepalanya dan pulih. Dia dengan lembut tertawa, apakah kamu sudah menyelesaikan retretmu? Iya. Cailin tersenyum. Mata sipit cantiknya perlahan menyapu Xiao Yan. Alisnya yang sempit dan seperti bulan sabit terangkat. Dia bertanya, apakah kekuatanmu meningkat secara signifikan lagi? Aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Xiao Yan merentangkan tangannya. Matanya sedikit tidak berdaya saat dia melihat Cailin. Dari penampilan Cailin, terlihat jelas bahwa kekuatannya telah melonjak ke tingkat yang relatif kuat selama retret ini. Hal ini membuatnya sedikit terdiam. Dia juga telah menuju ke dasar mata air, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh di dalamnya. Setelah Cailin memasuki apa yang disebut musim semi biasa, ini, dia akhirnya mendapatkan banyak hal. Berkah ini sungguh membuat seseorang merasa iri. Apakah begitu? Cailin menggeser kakinya. Dia membawa aroma yang menggoda saat dia mendekati Xiao Yan. Mata cantiknya sedikit berkedip. Jarinya yang panjang dan halus tiba-tiba menekan ke arah Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Kilau 9 warna samar-samar muncul di ujung jarinya sementara energi misterius menyebar secara diam-diam darinya.
Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat melihat dia menguji kekuatannya. Api merah muda muncul di depannya dan jari Cailin berhenti di luar api. Dia melirik Xiao Yan dan berkata dengan suara menyesal, "Saya pikir saya akan melampaui Anda setelah keluar dari retret saya." Bahkan sekarang, Cailin sangat mengingat perasaan menjadi jauh lebih kuat dari Xiao Yan saat itu. Namun, dirinya yang agak kuat sedikit tertekan sehingga sesuatu seperti menjadi lebih kuat dari Xiao Yan kemungkinan besar tidak akan pernah muncul lagi. Xiao Yan tidak berdaya. Cailin sepertinya sekali lagi menjadi Ratu Medusa di masa lalu, yang sulit dijinakkan, setelah keluar dari retret ini. Dia dingin dan menawan. Selain itu, dia juga memiliki kepercayaan diri yang lebih besar. Baiklah, berhenti main-main. Berapa tingkat kekuatanmu sekarang? Xiao Yan tertawa getir di dalam hatinya. Dia dengan cepat menjadi serius dan bertanya setelah mengetahui bahwa persepsi spiritualnya tidak dapat mendeteksi kekuatan Cailin yang sebenarnya. Bukan karena dia telah melampauinya, melainkan karena aura Cailin yang terlalu misterius. Mustahil baginya untuk mengukurnya. Seharusnya sekitar Dou Sheng bintang 4, Cailin juga tersenyum dan menjawab dengan jujur setelah melihat Xiao Yan menjadi serius. Terlepas dari seberapa kuatnya dia dan seberapa kuat dia bertindak di depan umum, dia masih menunjukkan kehangatan dan kepatuhan yang langka di depan suaminya. Serangan tadi sepertinya bukan sesuatu yang bisa digunakan oleh Dou Sheng bintang 4, Xiao Yan sedikit mengangkat alisnya. Jaring ular menyusut yang dilepaskan Cailin sebelumnya menyebabkan bahkan seseorang sekuat Huang Tian tidak punya pilihan selain berlindung sementara. Dou Sheng bintang 4 saja tidak mampu melakukan itu. Saya meminjam kekuatan eksternal. Cailin tentu saja tidak menyembunyikan apapun dari Xiao Yan. Dia mengambil langkah maju dan menjadi lebih dekat dengan Xiao Yan. Setelah itu, dia mengangkat tangannya. Lengan bajunya jatuh dan memperlihatkan pergelangan tangannya yang seperti batu giok. Ada banyak simbol ular 7 warna yang memanjang dari pergelangan tangan hingga lengannya. Hanya beberapa simbol ular yang terlihat di luar. Mereka mengandung pesona yang tidak biasa yang menggoda seseorang untuk mencoba menyelidiki lebih dalam. Ekspresi aneh melintas di mata Xiao Yan saat dia mengamati lengannya. Tangannya yang besar meraih pergelangan tangan Cailin yang tampaknya tanpa tulang di depan banyak mata panas yang iri dan membara. Jarinya dengan lembut mengusap banyak simbol ular 7 warna. Ekspresi muram dan terkejut muncul di matanya beberapa saat kemudian karena dia menemukan bahwa simbol ular ini sebenarnya memiliki kekuatan hidup sendiri. Dengan kata lain, simbol ular ini bukanlah badan energi. Itu adalah ular piton penelan surga 7 warna yang asli. Bagian bawah 9 mata air tenang menyembunyikan sarang suku piton penelan surga 7 warna. Saya telah memperoleh warisan nenek moyang mereka. Ada beberapa nenek moyang di antara mereka yang sebagian jiwanya masih ada meski tubuh fisiknya rusak. Saya telah membangunkan mereka, dan mereka telah melekat pada tubuh saya. Saya hanya mampu melawan Huang Tian dengan meminjam kekuatan mereka. Kalau tidak, jika saya hanya mengandalkan diri sendiri, kemungkinan besar saya tidak akan mampu mengalahkan Huang Tian. Cailin dengan lembut menjelaskan. Jadi inilah alasannya. Xiao Yan tiba-tiba menyadari di dalam hatinya setelah mendengar penjelasan singkat Cailin. Siapa sangka di dasar 9 mata air tenang ternyata menyembunyikan sisa-sisa sarang milik suku piton penelan surga 7 warna. Ini benar-benar pertemuan yang beruntung bagi Cailin. Dunia ini dipenuhi dengan segala macam pertemuan misterius. Alasan dia bisa mendapatkan api teratai pemurnian iblis bisa dianggap sebagai pertemuan misteriusnya sendiri. Apakah akan ada masalah? Jari Xiao Yan dengan lembut menekan simbol ular di lengan Cailin saat dia bertanya. Meskipun nenek moyang ini memiliki beberapa bagian jiwa, mereka bukanlah jiwa yang utuh. Dari sudut pandang tertentu, mereka semua bisa dikendalikan olehku. Ekspresi Cailin sedikit putus asa saat dia menjawab. Xiao Yan menjadi santai setelah mendengar ini. Dia menghibur, tidak apa-apa. Jika kita memiliki kesempatan di masa depan, kita dapat mencoba dan melihat apakah kita dapat memperbaiki jiwa mereka, namun, hal terpenting saat ini adalah menyelesaikan masalah yang ada di depan kita. Mata Xiao Yan beralih ke reruntuhan gunung saat dia berbicara. Sosok yang menyedihkan telah berjuang di udara dari tempat itu. Sosok itu adalah Huang Tian yang mendapat pukulan telak dari Cailin. Cailin di sampingnya juga sedikit mengangguk. Mata cantiknya beralih ke Huang Tian.
Senyuman hangat di wajahnya telah terhapus. Matanya bersinar dingin saat niat membunuh muncul di dalamnya. Batuk. Huang Tian terbatuk-batuk di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Dia menghapus bekas darah dari sudut mulutnya. Matanya menatap Xiao Yan dan Cailin di kejauhan dengan sikap yang menyeramkan. Kepanikan melintas di hatinya. Dia masih tidak takut jika Xiao Yan sendirian, tetapi orang lain telah muncul, yang dapat melukainya secara serius. Bahkan Huang Tian akan merasakan tekanan besar jika keduanya bekerja sama. Seandainya aku tahu bahwa wanita Xiao Yan adalah seekor piton penelan surga 9 warna, aku tidak akan ikut campur, sialan. Mata Huang Tian berkedip. Hatinya merasa menyesal. Awalnya, dia mengira masalah ini tidak akan merepotkan. Siapa yang mengira perubahan yang diharapkan akan terjadi secara tiba-tiba? Seluruh langit sunyi sementara Huang Tian diam. Para ahli dari suku Iblis Phoenix saling bertukar pandang. Tak satu pun dari mereka yang berani berbicara. Bahkan Huang Tian yang maha kuasa di mata mereka telah dipukuli hingga berada dalam kondisi yang menyedihkan. Kebanggaan mereka sebelumnya telah tercerai-berai oleh keganasan Xiao Yan dan Cailin. Haha, Ketua Huang Tian, apakah Anda berencana untuk terus mencoba menangkap target Anda? Xiao Yan melirik Huang Tian, yang menjadi pendiam. Akhirnya, dia membuka mulut dan memecah kesunyian. Wajah Huang Tian berkedut saat mendengar pertanyaan ini. Ekspresinya berubah-ubah karena terus berubah dengan cepat. Akhirnya, dia berkata dengan suara serak, Xiao Yan, raja ini telah kalah kali ini. Keributan segera terjadi setelah kata-kata Huang Tian keluar dari mulutnya. Tidak ada yang mengira kepala suku dari suku Iblis Phoenix, yang terkenal di wilayah Beast, benar-benar mengakui kekalahan. Kamu tidak berpikir kalau masalah ini bisa diselesaikan hanya dengan mengakui kekalahan, kan? Suara Xiao Yan mengandung ejekan. Namun, kedua matanya terasa dingin. Jika dia datang lebih lambat hari ini, mungkin ada yang tidak beres dengan latihan Cailin. Bagaimana dia akan menghadapi Xiao Xiao jika terjadi sesuatu? Bagaimana kalau kita membunuhnya? Cailin di sampingnya bertanya dengan suara samar. Niat membunuh terungkap dalam nada bicaranya. Ekspresi Huang Tian sedikit jelek setelah melihat Xiao Yan tidak berhenti mengejarnya. Dia dengan dingin berkata, mengatakan bahwa aku mengaku kalah bukan berarti aku takut padamu. Jika kita benar-benar terlibat dalam pertarungan habis-habisan, aku masih bisa menarik salah satu dari kalian ke pelukan kematian meski aku tidak bisa menang. Xiao Yan mengalihkan pandangannya. Rasa dingin di matanya tidak berkurang sementara kilau 9 warna melonjak ke permukaan tubuh Cailin di sampingnya. Yao Ming di kejauhan melebarkan mulutnya saat melihat mereka bersiap. Namun, dia akhirnya berhenti berbicara. Dari sudut pandangnya, tidak ada gunanya jika Xiao Yan benar-benar membunuh Huang Tian. Pada saat itu, suku Iblis Phoenix pasti akan membalas dendam secara gila-gilaan. Menghadapi salah satu dari 3 suku besar, suku Iblis Phoenix, bahkan aliansi Istana Langit akan mengalami sakit kepala yang hebat. Jika aula jiwa melakukan intervensi secara diam-diam, hal itu mungkin akan menyebabkan bencana besar bagi aliansi Istana Langit, yang dapat menghancurkannya selamanya. Anda. Ekspresi Huang Tian sedikit suram, tapi hatinya terasa pahit. Mengingat kondisinya saat ini, kemungkinan besar dia akan mati jika berhadapan dengan Xiao Yan dan Cailin bersama-sama. Xiao Yan, raja ini akan memberitahumu beberapa berita. Mungkin Anda tidak lagi tertarik untuk tetap di sini setelah mendengarnya. Mata Huang Tian berbinar. Dia dengan kasar mengatupkan giginya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Oh, mengapa kamu tidak memberitahuku dan kita lihat saja nanti? Xiao Yan mengangkat alisnya dan menjawab dengan ekspresi tenang. Tidakkah kamu bertanya-tanya mengapa raja ini memilih untuk meluncurkan kampanye dan menarikmu dari dataran tengah sekarang, bukannya lebih awal atau lebih lambat? Ekspresi Xiao Yan sedikit merosot. Matanya tertuju pada Huang Tian saat dia bertanya, mengapa? Huang Tian tersenyum melihat reaksi Xiao Yan. Dia tiba-tiba bertanya, sepertinya hubunganmu dengan Kaisar Naga baru dari suku Naga Void kuno cukup baik, bukan? Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur menjadi jelek. Hatinya mulai merasakan kegelisahan. Nada suaranya padat saat dia berkata, jangan mencoba kesabaranku yang terbatas. Hei, kalau aku jadi kamu, aku akan segera bergegas ke alam kosong sekarang. Kalau tidak,
Aku khawatir kamu hanya bisa pergi dan mengambil mayat Kaisar Naga yang baru. Huang Tian tertawa, anak muda itu benar-benar tidak mengetahui batas kemampuannya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa menyatukan suku naga kuno itu begitu mudah? Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat suram. Dia tiba-tiba mengangkat telapak tangannya. Segel naga yang ada di telapak tangannya secara bertahap meredup pada saat ini. Anggota tubuhnya segera menjadi sedingin es. Ayo pergi. Xiao Yan membenturkan telapak tangannya ke depan tanpa menjelaskan apapun. Dia merobek ruang kosong. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia menggerakkan tubuhnya dan dengan cepat masuk. Cailin di belakangnya sedikit mengernyit sebelum dia buru-buru mengikutinya. Huang Tian, saya akan mengingat masalah ini hari ini. Jika sesuatu terjadi pada Xian, aku akan meminta seluruh suku Iblis Phoenix untuk membalasnya dengan nyawamu. Senyuman dingin baru saja muncul di wajah Huang Tian saat dia melihat Xiao Yan dan Cailin buru-buru pergi ketika suara padat yang dipancarkan dari celah spasial membekukan senyumannya. Kelompok Yao Ming menyaksikan Xiao Yan dan Cailin tiba-tiba menghilang melalui ruang robek dari jaringan bawah tanah. Wajah mereka semua tercengang. Mereka tidak mengerti mengapa mereka berdua pergi begitu terburu-buru. Alam kosong adalah wilayah suku naga kuno. Dari kegelisahan saudara Xiao Yan, mungkinkah ada masalah yang muncul lagi dengan suku naga kuno? Yao Ming tidak bodoh. Dia menebak setelah memikirkannya. Namun, saat ini dia sedang menghadapi kekacauan dan tidak bisa pergi. Yang bisa dia lakukan hanyalah berdoa agar Xiao Yan dan Cailin dapat menyelesaikan masalah kali ini dengan kekuatan mereka. Kalian berdua akan bertarung sampai kalian terluka parah, yang pada akhirnya akan menguntungkan suku Iblis Phoenix saya di masa depan. Huang Tian di langit melihat ke tempat di mana Xiao Yan dan Cailin menghilang. Dia dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Dia dengan cepat berhenti bertahan lebih lama lagi. Sambil menangis dingin, dia berbalik dan bergegas ke kejauhan. Para ahli lain dari suku Iblis Phoenix buru-buru mengikutinya setelah melihatnya pergi. Mereka tampak sedikit putus asa. Mereka semua jelas menyadari bahwa jika Xiao Yan dan Cailin tidak pergi secara tiba-tiba, kemungkinan besar tidak akan mudah bagi mereka untuk mundur tanpa menderita kerugian apapun. Suku Sembilan Piton Tanah Dalam yang tenang tidak menghentikan Iblis Phoenix untuk mundur. Mereka mulai membereskan kekacauan pertempuran sambil menghela nafas lega. Aliran uang yang kacau di dalam dunia kosong bagaikan mulut besar para iblis yang tersembunyi di dalam kegelapan. Mereka diam-diam muncul dan dengan paksa menghancurkan semua benda yang mereka sentuh. Astaga! Dua lampu terang melintas dengan kecepatan tinggi di dalam kehampaan yang sangat sunyi. Aliran udara yang liar dan ganas yang ditimbulkan oleh cahaya menyebabkan bagian dalam dunia kosong terus bergemuruh. Ekspresi Xiao Yan muram saat dia melepaskan kecepatannya hingga batasnya. Sejak mereka mengalahkan 3 Raja Naga besar terakhir kali, situasi klan naga kuno menguntungkan Pulau Naga Timur. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menyelesaikan unifikasi. Tentu saja, 3 Raja Naga besar, yang telah melarikan diri, mungkin akan menjadi penghalang bagi suku tersebut, tapi mereka jelas tidak dapat menimbulkan banyak masalah dengan kekuatan mereka. Alasan seperti ini selalu ada dalam hati Xiao Yan. Namun, situasi yang terjadi hari ini menyadarkannya bahwa ia telah meremehkan kompleksitas masalah tersebut. Segel naga menjadi semakin lemah. Xian tampaknya berada dalam situasi yang sangat mengerikan. Sial, apa yang terjadi pada suku naga kuno? Arah yang ditunjukkan oleh segel naga bukanlah Pulau Naga Timur. Sepertinya Xian tidak ada di Pulau Naga Timur. Xiao Yan dengan erat mengepalkan tangannya. Dia dengan cepat menekan kemarahan di dalam hatinya. Sayap tulang hijau merah di punggungnya mengepak. Kecepatannya meningkat sekali lagi saat dia berlari dengan liar ke arah yang ditunjukkan oleh segel naga. Cailin hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya setelah melihat Xiao Yan melaju dari belakang. Dia tidak mengatakan apapun saat dia buru-buru mengikutinya. Seberkas cahaya darah muncul dari suatu tempat di dunia kosong. Aroma darah dapat tercium dengan jelas bahkan dari jarak 10.000 kaki. Sumber cahaya darah itu adalah sebuah pulau besar yang mengambang di dunia kosong. Pulau itu dipenuhi dengan warna merah tua, seolah-olah pulau itu telah diwarnai dengan darah, sehingga memberikan kesan menyeramkan. Banyak sosok berkumpul bersama di langit jauh dari pulau besar itu, mengelilingi pulau ini dan tidak membiarkan apapun lewat. Orang-orang ini mengungkapkan ekspresi ketakutan dan suram.
Kemarahan muncul di mata mereka saat mereka melihat Pulau Naga. Formasi Iblis Pengubah Naga. Raja Naga Utara bajingan ini. Formasi Iblis Pengubah Naga adalah teknik terlarang naga kuno kita yang telah dihancurkan ribuan tahun yang lalu. Bagaimana mungkin dia bisa menggunakannya? Seorang tetua berambut putih di langit di atas pulau meraung dengan marah. Para tetua dari Pulau Naga Timur di sampingnya menjadi terdiam setelah mendengar ini. Mereka hanya mendengar rumor tentang teknik terlarang ini. Orang yang mengelola teknik rahasia suku naga kuno ini adalah kakek buyut Raja Naga Utara. Formasi Iblis Transformasi Naga juga dihancurkan olehnya. Namun, tidak ada yang bisa memastikan apakah dia menyimpannya secara pribadi. Penatua Juli ragu-ragu dan menjawab. Formasi Iblis Pengubah Naga adalah teknik terlarang dari suku naga kuno. Formasi ini diciptakan oleh seorang ahli yang luar biasa kuat dari suku tersebut saat itu. Setelah formasi ini terbentuk, semua orang di dalam, selain orang yang berada di pusat formasi, akan hancur menjadi genangan darah. Akhirnya, mereka akan dilahap dan diserap oleh pusat formasi. Dengan demikian, kekuatan orang itu akan melonjak pesat, tapi formasi ini terlalu berdarah dan kejam. Oleh karena itu, teknik ini diklasifikasikan sebagai teknik terlarang dan kemudian dihancurkan. Tidak ada yang menyangka bahwa Raja Naga Utara ini tahu cara menggunakannya. Terlebih lagi, hal yang menyebabkan kulit kepala seseorang menjadi mati rasa adalah orang gila ini sebenarnya telah mengaktifkan formasi di seluruh Pulau Naga Utara. Perlu diketahui bahwa banyak ahli dari 3 Pulau Naga berkumpul di sini karena aliansi mereka. Selain sejumlah kecil ahli di pulau itu, sebagian besar telah berubah menjadi genangan darah dan dimakan oleh Raja Naga Utara di tengah formasi. Setelah melahap begitu banyak anggota suku, kekuatan Raja Naga Utara telah mencapai tingkat yang relatif menakutkan. Haha, kamu gadis yang naif dan tidak berpengalaman, Raja ini awalnya berencana mengizinkanmu hidup lebih lama. Di luar dugaan, Anda justru berani memimpin pasukan dan menyerang. Itu juga baik-baik saja. Raja ini memiliki jumlah pengorbanan yang tidak mencukupi. Jika aku melahapmu, garis keturunanku pasti akan melampaui semua leluhur suku naga kuno. Haha. Pada saat itu, raja ini akan menjadi orang terkuat dalam sejarah suku naga kuno. Cahaya darah yang pekat mengandung aroma berdarah saat mengelilingi pulau besar itu. Sementara Juli dan yang lainnya tidak berani melangkah maju, cahaya berdarah itu tiba-tiba mengeluarkan tawa gila. Riak energi yang menakutkan tersapu. Dua sosok manusia dalam pertarungan sengit menyebarkan kabut darah dan muncul di depan banyak pasang mata. Salah satu dari dua sosok itu adalah Xian, namun kondisinya tidak baik. Wajahnya pucat dan auranya sedikit lelah. Pedang pembunuh naga berbentuk cairan di tangannya sekali lagi dipanggil, tapi pedang pembunuh naga itu tampaknya tidak sekuat terakhir kali. Sosok setengah manusia hadir di depan Xian. Tubuhnya sangat kuat. Otot-otot di sekujur tubuhnya tampak seolah-olah hidup saat terus bergerak di kulitnya. Gelombang darah mengalir keluar dari pori-porinya sementara daging di tubuhnya bergoyang. Hal ini menyebabkan dia tampak seperti orang berdarah yang tampak ganas dan menakutkan. Ada kepala yang anehnya besar di bahu orang berdarah itu. 3 wajah hadir di kepala ini. Ketiga wajah itu adalah Raja Naga Barat, Raja Naga Selatan, dan Raja Naga Utara. 3 wajah dalam satu kepala membuat perut bergejolak. Ketiga wajah monster itu membuka mulut mereka. Darah terus mengalir keluar dari sudut mulut mereka. Keenam mata merah itu dipenuhi dengan kekerasan seperti binatang buas. Selain itu, tangan monster itu memegang pedang besar yang dibentuk oleh cairan emas. Namun, warna emas bercampur dengan warna darah pekat. Gelombang suara logam meletus saat bertabrakan dengan pedang pembunuh naga di tangan Xian, tapi monster itu tidak dirugikan. Sebaliknya, bau busuk yang sesekali memaksa Xian berada dalam situasi berbahaya. Raja Naga Utara, bajingan. Raja Naga Barat dan Selatan adalah sekutumu, namun kamu bahkan tidak melepaskan mereka. Kamu benar-benar melahap tubuh fisik dan jiwa mereka dan telah menjadi monster. Mata Xian mengandung nyala api saat menatap monster itu. Darah menyembur dari tubuhnya saat dia dengan marah mengutuk Raja Naga Utara. Ceka-ceka, kedua sampah itu telah kamu lukai dengan parah. Mereka akan kesulitan menjadi hebat meskipun mereka sudah pulih sepenuhnya. Lebih baik jika mereka membantuku. Meskipun aku telah memakan daging mereka, raja ini telah berjanji untuk membantu membalas dendam.
Wajah Raja Naga Utara di kepala monster itu tertawa aneh. Pedang besar di tangannya dengan marah menebas Xian dengan kecepatan seperti kilat. Angin yang menakutkan memaksa Xian mundur dalam kekalahan. Setelah menelan Raja Naga Barat dan Selatan, dia mengandalkan formasi setan naga transformasi untuk menyerap banyak ahli di pulau itu. Kekuatan Raja Naga Utara sudah jauh melampaui Xian. Jika dia tidak sedikit takut dengan pedang pembunuh naga yang asli, Xian pasti sudah mati di tangan Raja Naga Utara. Xian mengatupkan gigi peraknya saat dia menghadapi serangan gila Raja Naga Utara. Dia bertahan dengan kuat. Karena formasi setan naga transformasi, para ahli dari Pulau Naga Timur tidak berani masuk ke dalam. Jika tidak, mereka akan berubah menjadi genangan darah jika mereka masuk dan akhirnya terus memperkuat Raja Naga Utara. Raja Naga Utara, cepat atau lambat alasanmu akan terkikis oleh haus darah dan kamu akan menjadi binatang buas yang hanya tahu cara membunuh. Ceka-ceka, tidak apa-apa jika aku menjadi binatang buas. Suku naga kuno hanya bisa dipersatukan kembali oleh raja ini. Kaisar naga hanya bisa menjadi aku. Tawa aneh Raja Naga Utara tiba-tiba terhenti. Telapak tangannya tiba-tiba meraih tanah di bawahnya. 3 anggota suku naga kuno di tanah dengan ekspresi menyedihkan ditangkap dan diangkat melintasi angkasa. Setelah itu, mereka diperlakukan sebagai senjata karena dilemparkan dengan kejam ke arah Xian. Kaisar Naga, apakah kamu tidak berencana menyelamatkan orang? Ceka-ceka, raja ini akan membiarkanmu menyelamatkan isi perutmu. Xian mengatupkan gigi peraknya. Dia melirik orang-orang yang terbungkus cahaya darah saat mereka terlempar. Dia dengan cepat terbang dan tangannya menghantam ketiganya dengan kecepatan seperti kilat. Cahaya keemasan melonjak dan cahaya darah aneh tersebar. Selanjutnya, gelombang kekuatan tersembunyi mengeluarkan mereka bertiga dari formasi setan naga transformasi. Ceka-ceka, Kaisar Naga yang baik. Bahkan raja ini sedikit tidak mau. Xian baru saja mengantarkan mereka bertiga ketika cahaya darah menyala. Raja Naga Utara muncul di hadapannya dengan gaya seperti hantu. Ekspresi buas muncul di wajahnya yang padat. Tangannya yang besar, yang berlumuran darah, dihantamkan ke bahu Xian dengan kecepatan seperti kilat. Gu! Kekuatan mengerikan melonjak ke dalam tubuhnya dari bahunya. Uap berdarah, yang dipenuhi dengan bau busuk, segera menyebabkan rasa sakit yang luar biasa berdenyut dari tubuh Xian. Seteguk darah segar dimuntahkan saat sosok halusnya terbang mundur di depan banyak mata yang cemas. Semuanya berakhir. Suku naga kuno adalah milikku. Raja Naga Utara memperlihatkan ekspresi marah ketika dia melihat aura Xian menjadi sangat lesu. Dia tertawa terbahak-bahak saat dia melangkah maju. Setelah itu, dia muncul di depan Xian. Tangannya yang besar kemudian meraih kepalanya. Para ahli dari Pulau Naga Timur di luar formasi darah sangat terkejut setelah melihat Xian diangkat oleh kepalanya. Mata mereka memerah. Sihir. Haha. Raja Naga Utara tertawa aneh. Namun, kecepatan tangannya tidak berkurang. Api merah muda tiba-tiba muncul dari kepala Xian tepat saat tangannya hendak mendarat di atas kepalanya. Suhu yang sangat tinggi menyebabkan tangan Raja Naga Utara terhenti. Itu membeku di udara saat ekspresinya perlahan berubah suram. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap dunia kosong di depannya. Suaranya yang padat bergema di dunia kosong. Xiaoyan, tunjukkan dirimu.